Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita menyampaikan kebaikan, perlu bagi kita memiliki prinsip di dalam menyampaikan kebaikan. Karena prinsip ini yang akan menguatkan kita di dalam menyampaikan kebaikan tersebut. Adapun prinsip dalam menyampaikan kebaikan atau prinsip dakwah ada 2. Yang pertama, dalam menyampaikan kebaikan itu tidak mesti harus di waktu itu juga. Orang berbuat kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian kita ingatkan di waktu itu, tidak harus di waktu itu. Yang kedua, menyampaikan kebaikan tidak mesti harus menggunakan lidah kita. Bisa menggunakan daripada lidahnya orang lain. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita menyampaikan kebaikan kepada seseorang, jangan kita pastikan harus menyampaikan pada saat itu juga. Karena kalau waktu orang berbuat kesalahan, lalu kita langsung mengingatkannya, itu kadang-kadang berat mereka untuk menerimanya. Lalu bagaimana caranya? Cari waktu yang tepat, di mana orang tersebut sedang santai, orang tersebut keadaannya enak, sehingga waktu kita memberitahunya, orang tersebut akan mudah untuk menerimanya. Maka prinsip dakwah yang pertama adalah kita menyampaikan kebaikan tidak mesti harus di saat itu. Cari waktu-waktu yang tepat, yang sekiranya orang tersebut sedang santai, sehingga waktu kita menyampaikannya mudah baginya untuk menerimanya. Bahkan ada sebagian orang kadang-kadang mengingatkan orang yang berbuat salah itu di halayak ramai. Ini tidak baik. Bahkan kata sebagian para ulama, kalau kita mengingatkan orang lain, tatkala dia berbuat salah langsung kita ingatkan, itu bukan menginginkan dia menjadi baik, tapi malah menjadikan dia jauh daripada kebaikan. Berat baginya untuk menerima. Sehingga yang pertama, jangan kita menyampaikan kebaikan tidak harus di waktu tersebut. Tapi kalau memang harus di waktu tersebut, tidak menjadi masalah. Cuma biasanya kalau disampaikan pada saat itu, tatkala dia berbuat kesalahan, berat untuk menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep dalam menyampaikan kebaikan itu adalah tidak mesti harus menggunakan lidah kita. Artinya jangan dipaksa. Tatkala kita mengingatkan orang lain, orang itu tidak bisa menerimanya, berat menerimanya, bahkan berdebat dengan kita. Jangan. Akhirnya kita berselisih paham dengannya,
Bahkan naudzubillah min dzalik, saling mengejek, saling memaki gara-gara kita tidak mengingat konsep, prinsip dalam menyampaikan kebaikan itu tidak mesti harus menggunakan lidah kita. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, khususnya suami istri secara umum, kita dalam mengingatkan kebaikan, kalau yang kita ingatkan ini tidak bisa, jangan dipaksa tapi gunakan orang ketiga. Cari orang ketiga sebagai penengah yang bisa menyampaikan kebaikan tersebut di antara kedua belah pihak. Dan orang ketiga yang kita cari sebagai orang penengah ini, maka paling tidak dia punya 3 kriteria ini yang kita cari orang ketiganya. Yang pertama, dia adalah disegani, sehingga waktu dia berbicara, kedua belah pihak akan mudah untuk menerima dan mendengarkannya. Yang kedua, punya ilmu agama, sehingga waktu menyampaikannya, dia itu tolak ukurnya, barometernya adalah agama. Dengan ilmu-ilmu agama, dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, di dalam menyampaikan, mencari daripada orang ketiga tersebut adalah bisa menutup aib. Jangan sampai tatkala sudah menyampaikan kebaikan, orang tersebut bercerita di mana-mana, sehingga akhirnya orang tersebut merasa kecewa, akhirnya malah membenci kebaikan tersebut gara-gara orang ini. Nah, para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan dalam konsep masalah dakwah. Ingat ada 2. Yang pertama adalah tidak mesti harus di waktu itu. Kemudian yang kedua adalah tidak mesti harus menggunakan lidah kita. Artinya jangan dipaksa, cari orang ketiga yang bisa mengingatkan orang tersebut. Dan ini umum, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita atau siapapun, yang waktu kita harus mengingatkannya tapi kita merasa tidak mampu, nggak bisa, jangan berhenti tapi cari orang ketiga yang mampu untuk mengingatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk selalu saling mengingatkan kepada Allah, dan pengingatan tersebut menjadikan kita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.